para prajurit gerilya menembakkan senapan secara membabi buta ke hutan. Mereka tidak tahu persis apa yang mereka tembak, tetapi ada sesuatu di luar sana di antara pepohonan, sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, sesuatu yang berusaha membunuh mereka. Salah seorang tentara, remaja lelaki tanggung, berhenti untuk mengisi peluru. Saat ia menarik magazin dari senapannya, sesuatu menyambar. Prajurit di sebelahnya tiba-tiba berlutut sambil memegangi lehernya, darah mengalir di antara jari-jarinya. Sebuah tangan menggenggam bahu bocah itu dan dia berputar, hampir melepaskan tembakan ke komandannya. Pria yang lebih tua bilang mereka harus pergi dan anak laki-laki itu bergabung dengan sekelompok kecil tentara yang mulai berlari melalui hutan, mencoba melarikan diri dari apapun itu. Saat mereka berlari, ada kilatan gerakan lain dan salah seorang tentara ditarik ke pepohonan. Dia bisa mendengar jeritannya bercampur dengan jeritan dunia lain, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sudah terlambat. Prajurit lain menghilang ke pepohonan dengan sesuatu ini. Hanya dia dan komandan sekarang. Mereka muncul dari hutan ke tempat terbuka. Ada pertanian kecil yang ditinggalkan. Komandan memberi isyarat agar mereka menuju ke rumah pertanian tua dan keduanya berlindung di sudut rumah. Mereka jongkok, senjata siap, mengintip dari sudut mencari tanda-tanda monster yang membunuh begitu banyak rekan mereka. Anak itu ingin tahu apa yang harus mereka lakukan. Dia bertanya kepada komandan, tetapi komandan meletakkan jari di bibirnya dan memberi isyarat agar bocah itu terus mengawasi. Bocah itu mengintip di sudut rumah tetapi tidak melihat apapun yang muncul dari pepohonan. Sunyi sampai komandan berteriak. Si bocah berbalik untuk melihat titik terbentuk di dadanya. Itu lingkaran hitam. Bukan hitam, sesuatu yang lebih gelap. Ini seperti tidak ada cahaya sama sekali. Komandan berteriak lebih keras saat titik gelap tumbuh. Jeritan sang komandan menghilang meski sepertinya dia terus berteriak. Anak laki-laki itu melihat sang komandan ambruk, tersedot ke dalam bola gelap di dadanya. Tubuh komandan melipat ke dalam dirinya sendiri, menjadi semakin kecil sampai menghilang sepenuhnya ke dalam lubang hitam yang menghilang bersamanya. Bocah itu tidak tahu apa yang baru saja dia lihat, tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir. Karena muncul dari hutan, itu dia, makhluk itu. Bocah itu belum pernah melihat yang seperti itu dan berlari ke rumah pertanian. Dia mengunci pintu dan mendorong meja dapur tua di depannya, mencoba menghalanginya sebaik mungkin. Dia melihat sekeliling dan melihat tempat tidur lekat di dinding. Itu adalah tempat persembunyian terbaik yang bisa dia temukan, sehingga dia berlari dan meluncur di bawah tempat tidur, menarik dirinya sedekat mungkin ke dinding. Anak laki-laki itu menghilang dan menunggu, tidak yakin apa yang harus dia lakukan. Sunyi, tidak ada lagi teriakan tentara terbunuh atau jeritan serak seperti binatang. Mungkin ia memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya. Anak laki-laki itu tidak berani keluar dari bawah tempat tidur sekalipun. Saat dia melihat pintu, menunggu sesuatu untuk menerobos, dia melihat sesuatu yang lain. Titik hitam lainnya muncul di tengah ruangan. Sepertinya itu membelokkan cahaya di sekitarnya, mendistorsi ruangan di dekatnya. Anak laki-laki itu melihat dari bawah tempat tidur karena tidak pada tempatnya. Anggota badan hitam tipis muncul. Pertama, lalu yang lain. Dia bisa melihat kaki runcing anehnya tanpa kaki berdiri tepat di depan tempat tidur sekarang. Dengan teriakan melengking, makhluk itu dengan mudah melemparkan tempat tidur ke samping. Bocah itu terciduk, meringkuk di dinding. Makhluk itu berteriak, membuka mulutnya yang lebar yang seolah membelah wajahnya yang tanpa mata menjadi dua, memperlihatkan dua baris gigi bergerigi. Anak laki-laki itu menjerit lagi, menangis ketakutan dan melihat bahwa makhluk itu sama sekali bukan tanpa mata. Di dalam mulutnya yang aneh, bola berwarna biru susu muncul. Tidak ada iris, apapun benda ini, itu menatapnya. Anak laki-laki itu merasa dadanya semakin sesak. Dia melihat ke bawah, mendapati salah satu titik hitam terbentuk di dadanya. Dia bisa merasakan dirinya diremas dan dihancurkan, ditarik ke bawah titik tunggal ini. Semua suara, termasuk jeritanya, menghilang saat dia ditarik ke dalam kehampaan tanpa suara ini. Tapi kemudian dia mendengar sesuatu lagi. Dia mendongak melihat makhluk itu penuh dengan peluru. Dia berpaling, melarikan diri dan menerobos dinding rumah pertanian. Bola gelap pada bocah itu menghilang dan dia melihat berdiri di ambang pintu teman dan penyelamatnya. Dia mencengkeram tenggorokannya yang berdarah dengan satu tangan, senapan di tangannya yang satu lagi. Bocah itu bergegas ke arahnya saat dia ambruk ke lantai. Darah mengalir dari leher dan dia tidak bisa lagi berbicara. Tetapi dia mati mengetahui dia menyelamatkan teman mudanya. Bocah itu sangat lelah dan dia duduk di sebelah pahlawannya yang sudah mati. Dia sendirian sekarang. Seluruh kelompok pejuang kemerdekaannya sekarang dimusnahkan oleh iblis ini. Anak itu merasa mual dan pusing. Dia batuk dan melihat ke tangannya yang berlumuran darah. Sekelompok anak laki-laki berlari menyusuri jalan hutan, tertawa dan bermain ketika mereka tiba-tiba berhenti dan suasana hening. Ada sesuatu di depan mereka. Itu seorang pria tergeletak di pinggir jalan. Anak-anak itu tampak ketakutan, tidak yakin apakah mereka harus memeriksanya. Tetapi kemudian yang terkecil dari mereka semua muncul dari kelompok dan dengan berani
berani berjalan ke arah pria itu. Tidak ingin terlihat seperti pengecut, anak laki-laki lainnya segera mengikuti. Pria di pinggir jalan merintih dan terlihat kesakitan. Ketika mereka kian dekat, mereka dapat melihat dia pasti mengalami kecelakaan yang mengerikan. Kulitnya abu-abu dan sepertinya lengannya yang panjang dan kurus hanya ada 3 jari. Apa yang harus mereka lakukan? Anak laki-laki kecil itu mengambil sebatang tongkat dan mengulurkannya untuk menekan pria itu. Tidak ingin menyentuhnya dengan tangannya sendiri. Tetapi sebelum itu, pria itu berguling, menjerit mengerikan, mengungkapkan mata biru berkaca-kaca di dalamnya. Saat anak laki-laki berbalik dan berlari, mereka menutup telinga. Beberapa minggu kemudian, kota kecil Guatemala mengadakan pertemuan. Kerumunan orang di ruangan itu dengan marah meneriaki wali kota yang berdiri di podium menuntut jawaban darinya tentang apa yang terjadi pada orang yang mereka cintai yang meninggal atau hilang. Serangkaian foto digantung di dinding di belakang wali kota untuk mengenang mereka yang telah menghilang ke dalam hutan atau meninggal secara misterius karena penyakit yang cepat, termasuk anak muda pemberani. Seorang pria berteriak pada wali kota ingin tahu di mana putrinya berada. Yang lain bertanya bagaimana suaminya yang sehat bisa mati karena penyakit setelah merasa sehat hanya beberapa hari sebelumnya. Wali kota mencoba menenangkan warga kota yang frustrasi, memberitahu mereka bahwa dia tahu ada desas-desus tentang setan di hutan. Tapi hanya itu, desas-desus. Wali kota memperingatkan mereka bahwa ada sesuatu di luar sana meskipun dia tidak tahu apa. Ada binatang atau manusia yang membuat orang sakit. Mungkin juga berburu manusia. Baik dia maupun polisi tidak tahu persis apa yang sedang terjadi. Tapi ada kabar baik, sekelompok pria datang untuk membantu mereka. Wali kota menunjuk ke arah seorang pria berpenampilan tegas dalam seragam militer yang berdiri dengan sekelompok kecil tentara lain dan seorang ilmuwan di sisi panggung. Wali kota menjelaskan bahwa pria ini, General McCoy, berasal dari Amerika dan dia akan membantu mereka. Kerumunan tidak bersorak seperti yang diharapkan wali kota, tetapi mereka setidaknya menghentikan teriakan mereka ketika Jenderal naik ke podium dan berterima kasih kepada wali kota atas perkenalannya. Jenderal melihat ke kerumunan yang menunggu dan haus akan jawaban tentang monster yang tiba-tiba mulai mengganggu kota mereka. Dia mengatakan kepada mereka bahwa memang benar dia telah dikirim ke sini oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menyelidiki apa yang telah terjadi dan menghentikan ancaman apapun yang ada di hutan dengan cara apapun yang diperlukan. Dia tidak bisa berjanji bahwa dia akan bisa membawa kembali orang yang mereka cintai yang hilang, tapi setidaknya dia bisa mencegah makhluk itu dari perbuatannya. Dia kemudian memberi isyarat kepada anggota kelompoknya yang lain dan memberitahu orang banyak bahwa orang-orang yang dia bawa telah dilatih secara khusus untuk menghadapi situasi seperti ini dan bahwa mereka tidak perlu khawatir lagi. Satu-satunya yang perlu dilakukan setiap orang adalah menjauh dari mereka dan semua akan diurus. Dengan itu, dia berjalan turun dari panggung saat penonton semakin berteriak. General McCoy berhenti di depan para ilmuwan yang menunggu di samping panggung. Baiklah Dr. Keter, bagaimana menurutmu? Ilmuwan itu menyesuaikan kacamatanya dan menjawab, inilah yang telah kami persiapkan. Para pengawas terus memberitahu kami bahwa hari ini akan datang. Seperti akhirnya ada. Sekelompok tentara yang dipimpin oleh General McCoy berjalan melalui hutan lebat. Dr. Keter tepat di depan mereka menggunakan penghitung Geiger untuk mengikuti makhluk itu. Bunyi klik entitas radioaktif yang memberitahu dia dari mana asalnya. Mereka melacak sumber radiasi ke tempat terbuka di hutan di mana sebuah desa kecil pernah berdiri. Sebagian besar bangunan ditumbuhi tanaman dan tumbuhan merambat yang lebat. Tetapi karena semakin gelap, ini tampaknya tempat yang aman karena mereka akan menemukan tempat untuk berkemah pada malam hari. Para prajurit menyebar mencari apa yang tersisa dari kota saat Dr. Keter terus mencari-cari di mana jejak radioaktif membawa mereka selanjutnya. Saat General McCoy memeriksa salah satu dari banyak bangunan tua yang gelap, salah satu prajurit lainnya berteriak, "Hai Jenderal, kelihatannya pembangkit ini masih berfungsi." Saat suara mesin diesel tua hidup, lampu di desa tiba-tiba menyala. Mereka sekarang memiliki benteng dan cahaya. Meskipun dia tidak pernah mengakuinya, General McCoy merasa gugup menghabiskan malam di hutan. Tetapi sekarang setidaknya sebagian dari kegelisahan itu tersapu oleh lampu kuning tua yang berkedip-kedip. Malamnya, Jenderal menanyai Dr. Keter kemana makhluk itu pergi. Dr. Keter bingung. Bacaannya menunjukkan jejak radiasi tinggi yang mengarah ke desa ini. Makhluk itu datang ke sini. Dia yakin akan hal itu. Tetapi sekarang, dia tidak tahu kemana perginya. Seolah-olah datang ke desa dan kemudian menghilang begitu saja. Di luar, salah satu tentara yang berjaga memberitahu anggota kelompok lainnya yang duduk di sekitar api untuk tutup mulut bahwa dia pikir dia melihat sesuatu di hutan. Semua orang segera beraksi, mengambil posisi bertahan dan mengarahkan senapan mereka ke garis pohon yang gelap. Itu dia lagi, katanya saat kilatan kegelapan bergerak tepat di luar tempat terbuka itu. Tidak, itu di sini, kata tentara lain di sisi yang berlawanan. Bagaimana makhluk itu bisa bergerak begitu cepat di sekitar mereka? Apapun itu di sana, apakah jumlahnya berlipat ganda? Para prajurit membentuk lingkaran untuk memastikan bahwa benda itu tidak bisa berada di belakang mereka. Apa yang
tidak bisa mereka lihat titik kegelapan yang terbentuk di belakang semua punggung mereka dan kaki kurus dan runcing keluar dari sana. Radio sang jenderal hidup. Saya rasa kita mendapati sesuatu di sini, Jen. Tapi pesannya terputus oleh jeritan dan suara tembakan. Jenderal McCoy memberitahu Dr. Keter untuk tetap di dalam dan keluar dari gedung, di mana dia akhirnya melihat sekilas iblis yang mereka lacak. Makhluk tinggi kurus itu membantai pasukannya. Ia berlari di antara mereka dengan kecepatan yang tidak manusiawi, menggunakan 3 jarinya untuk merobek anggota tubuh beberapa tentara dan menebas yang lain dengan cakarnya yang tajam, membabat leher mereka atau mengeluarkan isi perut mereka sebelum pindah ke yang berikutnya. Jenderal menembakkan senapannya ke makhluk itu dan meleset, tapi itu cukup untuk membuatnya mundur. Jenderal McCoy berlari kembali ke dalam gedung tempat Dr. Keter menunggu. Apa itu? Apa yang Anda lihat di luar sana? Jenderal tidak tahu bagaimana harus mulai menggambarkan monster yang baru saja membunuh semua anak buahnya. Dia belum pernah melihat seperti ini sebelumnya, dan sesuatu yang tidak bisa dipersiapkan oleh pelatihan apapun. Saat kedua pria itu merenungkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, penghitung Geiger di atas meja tiba-tiba berbunyi klik. Pada awalnya pelan, tetapi kian lama seolah-olah sejumlah besar radiasi tiba-tiba membanjiri ruangan. Jenderal meraih dokter dan menyeretnya keluar, melompat keluar dari gedung tepat sebelum runtuh dengan sendirinya, menghilang ke dalam singularitas mikro yang terbentuk di dalamnya. Kedua pria itu mendongak untuk melihatnya berdiri tepat di depan mereka. Mulutnya yang besar terbuka untuk memperlihatkan mata birunya yang seperti kaca. Awas! Dr. Keter berteriak, tetapi ini tidak tentang iblis saat dia dan jenderal berguling ke samping hanya menghindari kabel listrik yang telah terputus oleh bangunan yang hancur. Saluran listrik menyentuh tanah dan segera menyala, mengirimkan pulsa cahaya listrik putih yang terang. Makhluk itu berteriak dengan jeritan yang memilukan dan ambruk ke tanah, meringkuk menjadi bola saat mencoba menutupi mulutnya dengan lengannya yang kurus. Apakah itu listrik? Jenderal bertanya, bingung kok tiba-tiba itu menghentikan amukan si pembunuh. Tetapi Dr. Keter menyadari itu bukan kabel listrik yang membuat makhluk itu tidak dapat bergerak. Itu adalah lampu yang berkedip. Jenderal tidak menunggu jawabannya. Dia menembakkan jaring berbobot dari senjatanya, menjebak makhluk yang melolong itu. Dr. Keter memeriksa makhluk itu di pusat penelitian lapangan yang telah didirikan beberapa mil dari desa. Lampu sorot telah dipasang di bagian dalam kandang makhluk itu. Tetapi bahkan ketika dokter mematikan lampu, makhluk berkulit coklat keabu-abuan itu tetap meringkuk di lantai. Dokter bertanya-tanya, apakah mungkin makhluk itu lapar? Tetapi ia tidak menunjukkan minat pada salah satu dari berbagai daging, buah-buahan, dan sayuran yang mereka sajikan kepadanya. Dokter berdiri di ambang pintu tenda yang menjadi tempat kandang makhluk itu dan memberikan kabar terbaru kepada Jenderal McCoy yang sangat ingin makhluk itu dipindahkan ke Amerika Serikat dan lingkungan penahanan yang lebih aman. Dr. Keter menekankan bahwa dia khawatir perjalanan itu akan membunuh makhluk ini dan mengakhiri penelitian dan pengujian luar biasa yang dapat mereka lakukan pada spesimen hidup yang menakjubkan ini. Jenderal berbalik untuk pergi, tetapi berhenti memberi hormat pada tubuh salah satu prajuritnya yang dibawa dengan tandu. Dr. Keter sendiri berbalik untuk kembali ke penelitiannya ketika dia melihat sesuatu. Mulut makhluk itu sedikit terbuka. Dr. Keter punya ide lain. Malam itu, Dr. Keter memasuki kamar mayat sementara dan mengambil lengan yang terputus dari salah satu tentara yang tewas. Kembali ke tenda penelitian, dia menyerahkan lengan itu kepada makhluk itu, menggesernya melalui jeruji kandang. Makhluk itu tidak bereaksi, tetapi Dr. Keter terus mengawasi dan menunggu. Setelah beberapa saat, makhluk itu akhirnya bergerak. Ini pertama kalinya dia melihatnya bergerak sejak ditangkap. Makhluk itu mengulurkan tangannya yang panjang dengan 3 jari dan meraih lengannya sebelum mulai memakannya. Kamu suka itu kan? Dr. Keter bertanya. Dan anehnya, makhluk itu tampaknya merespon, bersuara hampir seperti bayi. Ada banyak lagi. Jika kamu berperilaku baik, yang ingin aku lakukan hanyalah mempelajarimu, mempelajari cara kamu bekerja. Makhluk itu terus makan, mulai merumukkan tulang sekarang setelah semua dagingnya hilang. Ya, aku yakin kamu akan baik-baik saja, kata dokter sambil mendekati kandang. Kamu akan membuatku terkenal di dunia. Segera semua orang akan tahu nama Herman Cat. Tangan makhluk itu menyembul dari antara jeruji begitu cepat sehingga dia bahkan tidak pernah melihatnya. Dr. Keter mulai berteriak saat makhluk itu menangkap dan mencakarnya. Seorang prajurit yang berjaga di luar berlari masuk, tetapi titik cahaya hitam segera muncul di tubuhnya sehingga dia terlibat sendiri ke dalam singularitas. Makhluk itu menjatuhkan Dr. Keter yang berlumuran darah ke lantai yang meraih tombol aktivasi lampu sorot darurat saat singularitas lain terbuka di dalam kandang. Makhluk itu tampaknya dengan sengaja masuk ke dalamnya sebelum muncul dari yang lain di luar jeruji. Para tentara bergegas ke tenda pada waktunya untuk melihat makhluk itu memakan Dr. Keter yang masih hidup. Seseorang menekan tombol untuk mengaktifkan lampu sorot bertenaga tinggi yang menyebabkan makhluk itu mulai berteriak dan meronta-ronta, mencoba melarikan diri dari lampu yang menyorot. Beberapa jaring ditembakkan ke makhluk itu, menjepitnya ke tanah saat jeritannya perlahan memudar kembali menjadi rengekan.
Atas perintah pengawas, makhluk itu dipindahkan ke ADRX-19, pangkalan aman yang terletak di suatu tempat di Amerika Utara. Direktur situs memberikan presentasi kepada seluruh kelompok dan menjelaskan bahwa berkat karya mendiang Dr. Keter, mereka sekarang tahu bahwa makhluk itu menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan sakit ketika dihadapkan lampu yang menyala, dan tidak dapat menghasilkan mikrosingularitas yang digunakannya untuk pertahanan dan teleportasi saat dia sakit. Namun, ketika sehat, makhluk itu sangat berbahaya berkat kecepatan, kekuatan, dan kelicikannya yang luar biasa. Juga ditemukan bahwa ia tidak dapat berteleportasi melalui timah yang telah dilapisi dengan sel penahanan baru, dan prosedur keamanan ekstrim telah diterapkan, termasuk pemasangan pintu ledakan baja yang diperkuat dan patroli konstan di luar sel dengan penjaga bersenjata yang dilengkapi dengan lampu strobo bertenaga tinggi. Direktur situs meninggalkan ruangan dan pengawas membahas nasib makhluk yang telah diberi nomor penunjukan 86243AR-001, meskipun sebagian besar telah menyebutnya hanya 001. Salah satu pengawas berpendapat bahwa makhluk itu harus diamankan dan ditampung untuk melindungi umat manusia. Siapa yang tahu berapa banyak lagi yang mungkin ada di luar sana. Mereka sekarang tahu bahwa desas-desus tentang jenis entitas ini bukan hanya peristiwa yang terisolasi, dan mungkin ada lebih banyak lagi anomali ini, ratusan, bahkan mungkin ribuan. Pengawas lainnya dengan suara bulat setuju. Salah satunya mengambil laporan yang ditinggalkan oleh direktur situs. Sunting laporan ini segera dan mulai arsip dokumen baru. Ini hanya prototipe. Saya merasa kemungkinan akan ada lebih banyak dari ini. Saya harap Anda menikmati eksplorasi khusus proposal SCP-001 ini. Beritahu saya di komentar jika Anda ingin melihat lebih banyak seperti ini, dan pastikan Anda subscribe dan mengaktifkan notifikasi sehingga Anda tidak melewatkan satu anomali pun saat kami menggali lebih jauh dan lebih jauh ke dalam arsip rahasia SCP Foundation.